Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas topik tentang penentuan bilangan oksidasi. Nah, jadi nanti di dalam menentukan bilangan oksidasi, kita harus tahu aturan-aturan di dalam menentukan bilangan oksidasi. Sebelum saya jelaskan, tonton video ini sampai habis, subscribe, like, agar kalian tidak ketinggalan video kimia menarik lainnya. Nah, jadi dalam menentukan bilangan oksidasi, kita harus tahu aturan-aturannya. Nah, yang pertama, kalau nanti unsur bebas. Kalau nanti dalam unsur bebas, maka bilangan oksidasinya itu nanti sama dengan 0. Jadi kalau dia unsur bebas, bilosnya 0. Jadi unsur itu banyak, bisa berupa unsur logam, bisa berupa unsur non logam. Nah, unsur itu dia zat yang tunggal. Nah, contoh kalau dia pada unsur bebas, misalnya logam natrium disimbolkan Na. Ada lagi logam kalium, simbolnya K. Ada juga unsur yang bersifat gas, yang bersifat diatomik, hidrogen, maka nanti bilangan oksidasinya 0. Contoh lagi misalnya oksigen, ya. Jadi kalau nanti dia berupa unsur tunggal, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Yang kedua, unsur dalam senyawa. Jadi unsur itu tunggal, kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur. Nah, yang pertama kalau unsur hidrogen. Kalau unsur hidrogen dalam senyawa, maka bilangan oksidasi hidrogen itu nanti bernilai positif 1. Jadi kalau hidrogen di dalam senyawa, bilangan oksidasinya plus 1. Contoh misalnya ada asam klorida, simbolnya HCl. Di asam klorida, bilangan oksidasi H di sini nanti ini bernilai positif 1. Contoh lagi misalnya pada asam sulfat H2SO4, maka nanti bilangan oksidasi H di sini itu nanti bernilai positif 1. Tapi karena jumlah H yang diikat ada 2, maka total bilangan oksidasinya positif 2. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur oksigen. Kalau oksigen dalam senyawa, maka bilangan oksidasi oksigen itu bernilai minus 2. Ya, contoh misalnya pada senyawa air. Air adalah rumusnya H2O. Maka H2O, bilangan oksidasi oksigen di sini itu bernilai minus 2 gitu. Ya, contoh lagi misalnya pada KMnO4, kalium permanganat. Maka bilangan oksidasi oksigen di sini di dalam senyawanya, maka bilangan oksidasinya minus 2. Tapi karena O yang diikat ada 4, maka total bilangan oksidasinya min 8. Jadi 4 kali minus 2. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur logam. Jadi logam di dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Jadi kalau dia unsurnya logam di dalam senyawa, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan nomor golongannya. Jadi bilangan oksidasinya sesuai nomor golongan. Nah, jadi misalnya kalau golongannya 1A, jadi semua golongan 1A, maka bilangan oksidasinya itu plus 1. Jadi sesuai dengan nomor golongan. Kalau nanti golongannya 2A, semua golongan 2A dalam sistem periodik unsur, maka bilangan oksidasinya itu plus 2. Dan golongan 3A, kalau nanti di dalam senyawa, maka bilangan oksidasinya plus 3. Jadi kalau dia unsurnya logam, tergantung golongan berapa. Ya. Kemudian yang keempat, dalam bentuk ion. Jadi kalau dalam bentuk ion, jumlahkan semua unsur-unsur bilosnya, totalnya sama dengan nilai ionnya. Jadi kalau nanti dalam bentuk ion, jumlah semua harus sama dengan nilai ionnya. Contoh, misalnya ada ion SO4 2-.
Ini namanya bentuk ion. Ion itu ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, kalau ini namanya ion negatif. Maka total ini semua, total bilangan oksidasi S tambah O, totalnya harus minus 2. Jadi sesuai dengan ionnya. Contoh lagi misalnya, ada bentuk NH4 positif. Nah, ini bentuk ion positif. Jadi kalau positif, jumlah semua harus sama dengan positif 1. Jadi jumlah ini semua N dan H harus positif 1 gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kalau nanti dalam senyawa, dalam molekul senyawa, kalau nanti dalam molekul senyawa, jumlah biloxnya, total bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Jadi kalau dalam molekul senyawa, bilangan oksidasinya 0. Contoh misalnya pada H2CO3 asam karbonat, maka bilangan oksidasi total semua H tambah C tambah O, total bilangan oksidasinya ini harus sama dengan 0 gitu. Kemudian contoh lagi pada K2CR2O7, maka total ini semua dalam molekul senyawa netral, maka jumlah ini semua harus sama dengan 0 gitu. Ya, tapi sebelumnya ada pengecualian. Jadi ada kecuali. Nah, kecualinya yang pertama pada senyawa hidrida. Kalau nanti pada hidrida ini hidrogen yang berikatan dengan logam. Kalau pada hidrida, maka bilangan oksidasi hidrogen itu nanti bernilai -1. Contoh misalnya pada natrium hidrida, NaH, natrium hidrida. Maka hidrogen di sini itu bilangan oksidasinya enggak +1, tapi nanti bilangan oksidasinya -1. Kemudian lagi pengecualian yang kedua, ada namanya senyawa peroksida. Nah, peroksida ini atom O kelebihan 1. Jadi kalau nanti peroksida, maka bilangan oksidasi oksigennya itu bernilai -1. Contoh pada senyawa peroksida, kita buat contohnya natrium peroksida Na2O2. Maka bilangan oksidasi oksigen di sini itu nanti bernilai -1. Jadi nilai biloxnya -1. Kemudian ada lagi pada hidrogen peroksida H2O2. Maka bilangan oksidasi oksigen di sini nanti bernilai -1. Oke, biar lebih paham dalam menentukan bilangan oksidasi, ini contoh soalnya. Tentukan bilangan oksidasi pada unsur yang digaris bawahi. Jadi yang kita garis bawahi ini adalah Mn, ini nanti N, ini Cr, sama ini C. Nah, tentukan bilangan oksidasinya. Nah, yang pertama kita jawab dulu yang A. Yang A adalah KMnO4, kalium permanganat. Jadi KMnO4 ini bentuknya senyawa netral. Jadi jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi K tambah Mn tambah O harus sama dengan 0. Nah, kita tes. Kalium ini golongan 1A. Kalau golongan 1A, maka bilangan oksidasi K di sini positif 1. Oksigen itu bilangan oksidasinya -2. Karena O yang nikat ada 4, maka -2 kali 4, maka dapatnya -8. Maka berapa bilangan oksidasi Mn? Total mereka harus sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Jadi 1 ditambah 7, 8, kurang 8 sama dengan 0. Jadi totalnya harus sama dengan 0 gitu. Yang D. Yang D ada NH4 positif. Nah, NH4 positif ini dalam bentuk ion. Kalau dalam bentuk ion, jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan ionnya. Berarti sini totalnya harus positif 1. Nah,
hidrogen itu bilangan oksidasinya plus 1. Karena hanya ada 4, berarti positif 1 kali 4, maka dapatnya positif 4. Maka N totalnya harus 1, maka N adalah bilangan oksidasinya minus 3. Jadi min 3 tambah 4 plus 1 gitu. Kemudian yang C. Yang C ada Cr2O7 2 min. Jadi ini dalam bentuk ion. Totalnya semua harus minus 2. Oksigen biloxnya min 2. Karena ada 7, berarti min 2 kali 7, min 14. Maka bilangan oksidasi Cr supaya min 2 dapatnya positif 12. Tapi karena jumlah Cr yang ikat ada 2, maka yang 12 ini kita bagi 2, maka bilangan oksidasinya adalah positif 6. Kemudian yang D. Yang D ada C2O4 2 min. Ini juga dalam bentuk ion. Jadi totalnya semua harus sama dengan ionnya, minus 2. Nah, oksigen minus 2. Karena ada 4, berarti min 2 kali 4, minus 8. Maka si C bilangan oksidasinya supaya min 2, maka ini dapat plus 6. Jadi plus 6 kurang 8 minus 2. Tapi karena jumlah C di sini ada 2, maka ini kita bagi 2. Maka dapat bilangan oksidasi C adalah positif 3.